Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Semoga Allah yang saat ini sedang menatap kita semua, yang sedang mendengarkan kita, memberikan rahmat hidayahnya, inayahnya, selalu merasakan bahwa kita sebagai hambanya ingin terus berikhtiar dalam rangka mendekatkan diri sebagai hamba. Dan tentunya mudah-mudahan setiap langkah amal ibadah yang kita lakukan, kita harapkan terus bisa menjadi bagian dari catatan amal tentunya, dan pastinya insya Allah nanti akan menjadi sebuah harapan bagi kita sebagai seorang hamba, diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala di sisinya insya Allah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita, kepada seseorang yang luar biasa yang memberikan kita sebuah zona baru kehidupan, sebuah momentum kehidupan di mana kita tidak tahu menjadi tahu, di mana kita tidak keren jadi keren, di mana kita tidak luar biasa jadi luar biasa. Beliau sosok panutan kehidupan kita yang tentunya bisa menjadi bagian dari cara pandang kehidupan kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana mudah-mudahan insya Allah mudah-mudahan kita bisa sama-sama ya, sama-sama bareng-bareng nanti, dengan harapannya adalah kita bisa bersama berkumpul dan menikmati telaga Rasulullah yang ada di surga. Sahabat pemenang, Assalamualaikum pemenang. Ini adalah tayangan perdana untuk, sebenarnya ini hanya perbaharuan saja pertemuan kita, karena memang hidup kita itu memang harus banyak dengan perubahan-perubahan yang positif insya Allah. Kita tuh harus sering-seringnya melakukan inovasi-inovasi kegiatan, inovasi-inovasi hidup, pembaharuan-pembaharuan hidup, yang tentunya itu membuat kita lebih berkembang, membuat kita lebih maju, dan insya Allah tentu kita akan lebih banyak ilmu yang akan diserap. Tayangan perdana hari ini kita lebih fokus pada bagaimana caranya kita fokus ke hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari, dan program ini insya Allah mudah-mudahan bisa menjadi program yang tentunya nanti akan diharapkan ya, mudah-mudahan bisa menjadi harapan kita bersama, dan ini terbuka, ini bebas buat siapa saja, silahkan nanti insya Allah kita akan bisa belajar bareng-bareng. Dan di Zoom ini saya buka buat siapa aja, silakan hadir buat bareng-bareng kita bisa ketemu, kita bisa sharing dari pukul 6 pagi sampai pukul 7 insya Allah, dan kita awali dengan tilawah di awal. Mudah-mudahan nanti ini akan terus bisa istiqomah setiap hari Senin dan Jumat pagi pukul 6 sampai pukul 7. Ke depan juga insya Allah nanti di hari Rabu tetap seperti biasa ada ngopi interview, itu program kita akan ada hadirkan tokoh-tokoh. Nah, tapi untuk di pagi ini, untuk di Assalamualaikum pemenang ini juga nanti bisa silakan saya hadirkan orang-orang yang bisa menginspirasi. Siapa aja sih sebenarnya nggak masalah, yang penting mau berbagi ilmu, mau sharing ilmu, dan ilmunya itu nanti insya Allah bisa benar-benar bisa menjadikan manfaat buat orang banyak tentunya insya Allah ya. Nah, harapannya bagaimana caranya ilmu itu nanti bisa kita jadikan sesuai dengan nafasnya Assalamualaikum pemenang program ini, yaitu kita ingin menyapa setiap paginya. Kenapa sih pagi-pagi kita menyapa? Karena memang pagi-pagi itu momentum kita, otak kita masih fresh ya, kita masih segar gitu. Kita masih diberikan oleh Allah itu kesempatan untuk berpikir secara jernih insya Allah. Selama memang tidurnya nyenyak, dan tidurnya memang dari awal
enak gitu. Makanya jangan tidur terlalu malam. Ya, usahakan tidurnya lebih awal, dan itu tips ya, mungkin kalau kita tidurnya lebih awal maka kita akan lebih fresh. Ya, alhamdulillah, syukur-syukur kalau Anda bisa bangun di tengah malam, di sepertiga malam, lalu menikmati nuansa menjelang subuh. Setelah sholat subuh menikmati hadiah juga, yaitu sajian dari Allah, 2 rakaat yang lebih hebat dan lebih utama daripada dunia dan isinya. Maka orang yang paling kaya itu ternyata adalah orang yang bisa menikmati 2 rakaat sebelum subuh itu. Nah, ini yang mungkin bisa kita kejar ya. Kita kejar di momentum itu. So, setelah itu apa yang kita bisa manfaatkan? Yang kita bisa manfaatkan adalah kesempatan momentum para pejuang subuh yang setelah sholat subuh nggak tidur lagi gitu. Jadi habis ini kita bisa manfaatkan itu dengan ya tadi ini. Kita bicara tentang ilmu, kita tentang tips-tips yang tentunya bisa memberikan semangat buat kita semua. Karena memang Assalamualaikum Pemenang ini kita lakukan setiap Senin dan Jumat ya, bukan Senin sampai Jumat, tapi Senin dan Jumat di pagi hari jam 6 sampai jam 7. Jadi teman-teman yang mungkin saat ini Anda pengusaha, Anda pendidik, atau siapapun yang punya ilmu, disiplin ilmu, silakan gunakan program ini, akan kita maksimalkan, dan kita gunakan Zoom aja, karena biar bisa bareng-bareng ngumpul online. Makanya kita sebut pagi-pagi ngumpul online. Pagi-pagi kita ngumpul online, kita sharing sama-sama, kita ngobrol sama-sama, dan insya Allah nanti kita akan juga berbagi. Prinsip dasarnya adalah tips. Ya. Tips, apa itu tips? Yang pertama adalah tilawah dulu. Kita awali dengan tilawah, lalu kita berbagi ilmu, baru kita jalin persahabatan, karena insya Allah nanti siapapun yang kumpul nanti di grup Assalamualaikum Pemenang ini, insya Allah akan bisa saling mengenal. Siapa tahu bisa jadi jalan rezeki masing-masing, dan insya Allah bisa sharing ilmu, sharing juga bisnisnya, dan persahabatan akan semakin erat, dan tentunya kita mencari solusi dari setiap permasalahan atau hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. So, hari ini saya hanya memulai saja, dan insya Allah silahkan sekali lagi yang ingin berbagi ilmunya, walaupun sedikit tidak masalah. Karena kadang-kadang ilmunya sedikit itu lebih bermakna. Saya sampaikan kadang-kadang lebih nyaman, lebih enak, lebih baik kita bicara sedikit tapi dimengerti, tapi mengandung makna dan arti, dibandingkan kita ngomongnya banyak tapi nggak ada yang ngerti dan nggak ada manfaatnya. Karena pada saat kita sampaikan ilmu, maka insya Allah jika ilmu itu diterapkan, jika ilmu itu dijalankan oleh orang-orang di sekitar kita, maka insya Allah ilmu itu akan bisa menjadi manfaat. Dan syukur-syukur insya Allah bisa menjadi amal ibadah kita di saat itu, menjadi amal jariah dan terus dilaksanakan oleh orang lain, terus dilakukan oleh orang lain. Tentunya insya Allah itu bisa menjadi manfaat. Sementara ini saya masih live dulu di Facebook. Terima kasih yang sudah nongkrong lewat-lewat di Facebook. Memang ini belum maksimal tapi tidak apa-apa. Kita istiqomah aja. Insya Allah mudah-mudahan bisa hadir di Facebook. Ada Bang Joni Isna ini. Bang Joni, abangku yang baik, yang keren, luar biasa. Mudah-mudahan selalu sehat ya. Jadi insya Allah nih Bang Joni, target saya juga nih insya Allah untuk terutama nge-view ya, nge-view di hari Rabu. Karena kita mau sharing nih, gimana sih sebenarnya ke depan nih insya Allah kita bicara tentang hal-hal yang berhubungan dengan perkembangan dunia bisnis misalnya kayak gitu. Boleh nanti insya Allah kita hari Rabu. Ada rubriknya khusus. Kalau pagi-pagi seperti ini rubriknya lebih fokus pada hal-hal yang berhubungan tentang sharing-sharing ilmu aja. Tapi kita awali tentang ilmunya sebelumnya dengan tilawah dulu insya Allah. Setelah kita tilawah, kita ngaji Quran, baru kita bicara ilmu. Nah, nanti kita bisa dapat persahabatan kita, dan tentunya juga dengan solusi-solusi yang ada. Nah, ini penting buat kita bedakan antara program Assalamualaikum Pemenang dan acara program lainnya, yaitu program yang kita buat di Ngoview. Ngoview itu singkatan dari ngopi interview. Jadi nanti yang saya interview harus ngopi sekalian. So, jadi insya Allah ya, ada Bang Joni, insya Allah nanti kita akan panggil ya kawan-kawan dari Kadin ya. Silahkan kita akan kerjasamakan untuk kita bagi ilmunya. Jadi mungkin kawan-kawan dari Kadin Kalbar bisa cerita lah, sharing. Nah, ada Bang Isa Ansori juga nih saya lihat di Facebook. Makasih Bang Isa Ansori. Mudah-mudahan selalu sehat di kerjaannya setiap hari di kantor DPRD Kota Pontianak. Luar biasa ya.
Hari ini kita bahas apa sih? Hari ini kita bahas tentang growth mindset. Growth mindset itu hal-hal yang berhubungan hari ini tentang mungkin gini. Apa sih yang dibahas tentang growth mindset? Growth mindset itu bahas banyak tentang yang baper-baperan, yang merasa nggak move on. Kita bahas tentang growth mindset. Jadi insya Allah hari ini sampai pukul 7 ke depan, insya Allah dalam waktu setengah jam kita sharing. Setelah tadi kita ngaji sebentar, dan nanti ke depan kalau memang ini lebih rame, kita ngajinya bareng-bareng ya. Kita langsung ngaji bareng-bareng, live. Kita nggak sharing streaming dari YouTube, tapi insya Allah kita ngaji bareng-bareng biar kita bisa sharing. Nggak usah repot-repot. Mungkin setiap hari Senin kita ngajinya surah Al-Waqiah aja, tapi nanti di hari Jumat kita boleh baca surah Al-Mulk. Jadi di Senin kita di Waqiah, di hari Jumat kita di surah Al-Mulk. Seru kan? Insya Allah ya, seperti itu. Mudah-mudahan jadi amal ibadah kita dan insya Allah mudah-mudahan memperlancar. Kenapa kita hanya di Al-Mulk dan di Al-Maqsurat, di Al-Waqiah? Karena biar kita makin hafal gitu. Jadi insya Allah kalau sudah diulang Senin dan Jumat, insya Allah akan lebih hafal. Oke, terima kasih juga ada Bang Randy. Ini Ketua BPC HIPMI Kayong Utara. Mudah-mudahan sehat ya, Bang Randy. Ketum, selamat datang di program kita di sini. Insya Allah mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat. Di Zoom saya ada Bang Iwan Gunawan. Di satu sisi saya manggil beliau ketum, nah satu sisi saya juga manggil beliau sebagai kakak karena kami sama-sama ada organisasi di Pramuka dan di HIPMI. Tapi insya Allah mudah-mudahan bermanfaat dan ini bisa sharing bareng. Yang di Facebook juga silakan menyimak dan insya Allah nanti akan saya relay ulang ini di channel YouTube saya. Baik, kita masuk ke materi kita di pagi hari ini. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat ya insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sahabat-sahabat pemenang, kalau kita bicara tentang growth mindset, ini sebenarnya apa yang sudah kami lakukan di The Winning Mindset Indonesia. TWM Indonesia atau The Winning Mindset Indonesia itu kita bangun untuk mengajak rekan-rekan semua, sahabat-sahabat pemenang semua, bagaimana kita mengubah mindset kita dari mindset seorang yang biasa-biasa aja menjadi mindset yang luar biasa. Gimana caranya? Caranya adalah bagaimana kita merubah mindset dari yang fixed mindset ke growth mindset. Apaan sih itu fixed mindset dan growth mindset? Nah, ternyata manusia itu lahir di antara dua mindset ini. Dari sisi bahasa Inggris kita juga udah tahu ya, kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, growth artinya berkembang, ya. Kalau fix artinya sudah baku, artinya sudah tidak bisa bergerak lagi. Nah, tapi gambaran secara umum, jika kita bicara tentang growth mindset, sebenarnya pola pikir growth mindset ini adalah pola pikir yang tidak hanya terbatas pada bakat saja. Tapi kalau di fixed mindset itu lebih banyak fokus pada merasa ya sudah saya pakai bakat saya aja. Saya sudah punya bakat, ya sudah saya pakai bakat saya aja dan saya akan kembangkan. Saya tidak kembangkan secara akademis, tapi dia mengembangkan secara natural. Saya punya bakat bicara, maka saya akan terus bicara aja. Ya udah gitu aja. Nah, tapi orang-orang yang growth mindset itu biasanya dia punya kemampuan, dia punya bakat, dia punya keinginan untuk mengembangkannya setelah itu. Misal contoh secara pribadi saja, bahwa insya Allah saya pribadi, saya senang sebenarnya. Saya pernah bicara tentang ikigai. Nanti kita ngomong ikigai ya. Ikigai itu bagaimana kita menemukan passion dalam kehidupan kita. Orang Jepang mengatakan namanya ikigai. Nanti kita bahas dengan satu tema khusus nanti insya Allah. Jadi saya baru ketemu ternyata. Sebenarnya saat saya bicara tentang ikigai, saya mikir gitu, kenapa saya senang organisasi ya? Kenapa saya senang main teater ya? Kenapa saya senang seni lah? Dan sekelumit apa yang saya lakukan dari SD, SMP, SMA sampai sekarang. Ternyata bukan karena organisasinya. Ternyata bukan karena saya harus tampil menjadi seorang figur di depan panggung atau di layar seperti ini. Bukan eksistensi yang saya ingin kejar, tapi sebenarnya ada satu hal. Dan itu saya baru tahu dan baru saya sadari. Dan kadang-kadang kita baru sadar setelah kita mengerti betul, setelah kita jalani. Yaitu apa? Saya baru sadar bahwa saya sebenarnya hanya butuh wadah untuk bicara saja. Karena ikigai saya adalah bicara. Passion saya adalah saya bicara.
dalam keadaan saya capek sekalipun, dalam keadaan saya sibuk sekalipun, bahkan dalam keadaan saya tidak begitu fit kondisi, saya masih bisa menyempatkan diri saya untuk menyampaikan sebuah materi atau sharing atau ikut hadir dalam sebuah undangan, misalnya seminar kecil atau online seperti ini, webinar, meskipun dalam kondisi yang tidak baik, fit misalnya gitu, sakit, saya tetap hadir. Kenapa? Karena saya senang bicara. Jadi sebenarnya bukan pada saat saya ketemu dengan orang lain saya ingin eksistensi, tapi saya hanya ingin bicara ternyata. Dan itulah ikigai. Gitu. Nah, karena saya ingin bicara, maka saya growth mindset saya. Growth mindsetnya dengan cara saya ikut pelatihan-pelatihan, saya lakukan training-training, dan termasuk juga saya ikut training juga. Bahkan yang saya lakukan adalah bagaimana caranya saya lakukan sesuatu peningkatan dalam kehidupan saya. Caranya gimana? Saya ikut sertifikasi. Saya ikut sertifikasi, saya belajar, dan saya dapatkan pengakuan oleh negara, maka alhamdulillah. Nah, itulah contoh growth mindset secara simple gitu. Ya kadang-kadang kan kita nih ya, kadang-kadang ya, kita ini kan mikir yang jelimet-jelimet gitu, yang ribet-ribet. Tapi kadang-kadang juga yang tidak jelimet itu sebenarnya lebih hebat daripada yang jelimet. Yang luar biasa hebohnya itu kadang-kadang tidak luar biasa dibandingkan yang biasa-biasa saja. Contoh, misalnya ya, teman-teman misalnya sekarang lagi punya kegiatan atau project misalnya kayak gitu. Ada sebagian orang yang mengerjakan project itu dengan heboh banget gitu ya. Serasa dunia itu akan runtuh gitu. Heboh banget deh pokoknya. Tapi ada orang yang tidak perlu heboh-heboh, alhamdulillah semuanya bisa terjalan dengan baik. Bisa dilakukan dengan baik. Kenapa? Karena dia lakukan sebuah sistem, dia lakukan sebuah cara. Misal contoh seperti itu. Sama seperti pada saat kita mengembangkan mindset kita. Kita nggak perlu heboh dengan pola pikir kita. Tapi kita bisa lakukan pengembangan pola pikir kita dengan cara, yaitu kita belajar, kita susun perencanaan kita, dan growth mindset itu akan tumbuh. Beda dengan orang-orang yang berada di fixed mindset ya. Di fixed mindset itu rata-rata orang yang di fixed mindset itu dia merasa ya udah cukup dengan bakatnya saja, dengan kemampuan yang ada saja, tapi dia tidak mau mengembangkannya. Dan itu terkadang sebenarnya tidak salah, tapi dalam dunia kehidupan kita nanti ujung-ujungnya pada baperan. Saya nggak maju, saya nggak berkembang gitu. Saya tidak hebat, saya tidak luar biasa. Padahal sebenarnya salah satu kunci sukses kita untuk berproses itu adalah bagaimana kita punya yang namanya growth mindset kita. Growth mindset artinya kita punya sesuatu yang ingin kita kembangkan. Orang-orang individu yang berada di growth mindset itu, mereka tuh percaya gitu bahwa bakat yang dimiliki itu bisa dikembangkan. Tapi kalau orang-orang yang di fixed mindset, itu rata-rata percaya bahwa dia tidak bisa mengembangkan bakatnya, tapi bisa dilakukan secara natural saja. Makanya kalau orang-orang yang di growth mindset itu berkembang luar biasa. Nah, cara ngembanginnya gimana? Pertama, bisa dengan pendidikan formal atau non formal. Yang kedua, lingkungan yang dibentuk. Yang pasti lingkungan itu mempengaruhi. Dan yang pasti juga yang ketiga, itu yang paling utama juga, yang paling seru ya dalam pengembangan growth mindset itu adalah bagaimana dia membentuk pola pikir pribadinya dulu. Karena gini, kalau kita ingin mengembangkan mindset kita, mengembangkan pola pikir kita, tapi kita sendiri tidak merasa mau, dan kita merasa diri kita tidak mampu, maka itu tidak akan terjadi. Ada orang ditanya, apakah Anda bisa? Pertanyaannya, jawabnya bisa atau belum bisa. Nah, itu relatif. Kalau Anda menjawabnya belum bisa, berarti Anda mau belajar menjadi bisa. Tapi kalau Anda menganggap saya tidak bisa, maka Anda akan sudah ngeblok mindset Anda, pola pikir Anda, dalam pola pikir otak Anda, bahwa Anda sebenarnya tidak bisa. Tapi kalau Anda mau belajar dan Anda bisa belajar, tentu ini menjadi modal utama untuk Anda bisa mengembangkan mindset Anda. Orang-orang yang di growth mindset itu nggak takut gagal. Orang-orang yang di fixed mindset itu takut gagal. Nanti kita bicara sebentar ya, di ending kita, nanti kita akan bagi orang-orang yang di growth mindset dan fixed mindset, itu perbedaan secara signifikan adalah bagaimana dia mencoba, tanda kutip, mempertaruhkan dirinya dalam hal-hal pengembangan kehidupannya dia. Nah, ini simple, tapi kalau kita jelaskan dengan kata-kata secara teoritis,
ini agak sedikit jelimet, agak sedikit susah kalau dikembangkan. Tapi pada intinya adalah bagaimana orang-orang di growth mindset itu dia berkembang, ya, dia berkembang dengan cara dia memamerkan kecerdasannya, tanda kutip ya, memamerkan kecerdasannya dengan cara dieksplor terus-menerus. Orang-orang yang berkembang mindsetnya, maka dia akan terus belajar. Maka tadi saya bilang lingkungannya harus lebih utama, lebih besar. Lingkungan memperbesar dirinya, pendidikan formal atau non formal memperbesar dirinya, dan yang pasti dirinya sendiri. Nah itu paling utama. Karena nggak bisa kita belajar tanpa meyakini itu. Oke, ada beberapa catatan sih sebenarnya. Nanti insya Allah ke depan kita mulai saya share lah. Ada beberapa yang sudah saya share sih ya di media sosial. Tapi intinya perbedaannya itu sangat mencolok antara growth mindset dan fixed mindset. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di Facebook Live dan di Zoom. Memang kemarin tidak kita bagi secara maksimal untuk disebarkan, tapi ternyata kemarin banyak yang bilang, kenapa tidak di open saja? Maka tidak menggunakan StreamYard, saya gunakan Zoom karena biar bisa gabung. Nanti ada sesi kita bisa ngobrol bareng-bareng karena ini sebenarnya simple ya. Saya pengen buatnya sesantai-santai mungkin di Assalamualaikum Pemenang ini sebagai bagian dari cara kita untuk belajar sama-sama. Dan mungkin yang pengen belajar public speaking, pengen ngomong di program-program seperti ini tapi belum punya programnya, silakan gunakan program ini di Assalamualaikum Pemenang. Di hari Rabu sore juga saya punya namanya ngopi interview, tapi itu buat tokoh. Kita bicara tentang apa? Sosok, kita bicara tentang inspirasi, prestasi, dan sejarah gitu. Jadi di Ngoview itu kita lebih pada ngobrol sambil ngopi sebenarnya. Karena makanya saya buat sore hari, mungkin kalau hari Rabu insya Allah kita tidak puasa, Senin Kamis kan. Tapi kalau saya buat Ngoview pagi, sebenarnya ini acaranya namanya Ngoview pagi. Ngopi interview pagi. Tapi karena kalau ngopi, Senin mungkin ada yang lagi puasa. Jadi kita buat namanya, kita ganti namanya. Assalamualaikum Pemenang. Artinya kita pagi-pagi udah menyapa orang. Pagi-pagi kita udah menyapa, kita udah mengirimkan salam buat para pemenang. Karena Anda semua adalah pemenang. Karena Anda semua adalah juara. Karena Anda semua adalah pemilik dunia ini dengan cara yang lebih baik, dengan cara yang baik tentunya untuk mendapatkan akhirat insya Allah. Makanya diawali dengan tilawah kita setiap hari Senin dan Jumat ya. Dan Jumat. Jangan bukan Senin sampai Jumat. Senin dan Jumat pukul 6 pagi. Oke, saya coba bacakan dulu. Ini ada dari Harvard Business Review. Carol Dweck mengatakan bahwa kesalahpahaman yang sering terjadi dalam memenang growth mindset. Ini penjelasannya. Nah, bahwa di growth mindset itu ada yang pertama adalah saya selalu memiliki growth mindset dan akan selalu memilikinya. Kalimat di atas itu, kalimat tadi ini sering diucapkan orang yang merasa, ya, orang yang merasa memiliki growth mindset. Sayangnya masih banyak yang kebingungan dengan perbedaan growth mindset dan berpikiran terbuka. Apa bedanya growth mindset sama berpikiran terbuka? Nah, ya kan? Oh, saya growth mindset, saya ini pikiran saya terbuka. Tapi ternyata ada bedanya. Pertanyaannya sekarang apa bedanya? Menurut Carol, tidak ada seorang pun yang memiliki growth mindset yang alami. Karena semua orang memiliki campuran. Nah, antara growth dan fixed mindset. Namun, jika pola pikir berkembang lebih besar, maka akan membuatnya memiliki growth mindset. Jadi kalau misalnya kita ini kan dalam otak kita ini ada dua nih pikiran ya, bahwa kita bisa berkembang dan kita juga bisa fix. Kita merasa kita punya bakat, ya udah cukup deh. Sering kayak gitu. Udahlah nggak perlu salah, nggak usah belajar lah, nggak usah ikut seminar deh, nggak usah investasi leher ke atas gitu. Kan ada sering yang disebut dengan investasi leher ke atas. Itu apa sih sebenarnya investasi? Dana investasi yang kita hadirkan untuk kita belajar. Beli buku, ikut seminar, itu investasi leher ke atas tuh. Nah, kadang-kadang kita tuh malas banget tuh untuk investasi leher ke atas. Karena apa? Merasa itu tadi fix mindset kita bekerja. Kita tuh merasa cukup deh udah dengan apa yang ada udah itu aja. Tapi kadang-kadang kita nggak mau belajar, nggak mau berkembang. Salah satu yang saya lakukan hari ini, pagi ini adalah edisi perdana Assalamualaikum Pemenang adalah bagaimana caranya growth mindset-nya berkembang. Ya, kalau kita hanya itu saja, maka insya Allah yakin ya gitu-gitu aja. Nah, begitu juga sebaliknya. Jika pola pikirnya cenderung tetap,
dan tidak menyukai perubahan, maka dia lebih memiliki fixed mindset. Jelas banget. Artinya kalau kita hanya sekedar bicara tentang diri kita yang ada, yang apa adanya ini, maka yang terjadi adalah kita fixed mindset. Karena kita jarang sekali mau melakukan perubahan. Pertanyaannya, Anda sekarang adalah orang yang berada di mana? Di growth mindset atau di fixed mindset? Please answer. Silakan. Yang ada di Facebook, silakan jawab. Anda berada di mana? Anda growth mindset atau Anda di fixed mindset? Oke. Nah, yang kedua ini tentang cara pandang ya. Growth mindset hanya tentang memuji dan penghargaan pada usaha yang dilakukan. Benarkah? Nah, growth mindset itu adalah pola pikir yang membuat kita selalu ingin mengembangkan diri ya. Growth mindset adalah pola pikir yang membuat kita ingin selalu mengembangkan diri kita dan memiliki keterampilan baru. Pertanyaannya, apakah kita harus profesional di satu bidang atau kita bisa di semua bidang? Jawabannya relatif. Tapi yang pasti, jika Anda memang bisa profesional di satu bidang, jadikan satu bidang itu adalah bidang yang Anda geluti secara maksimal dan bisa menjadi bagian dari cara pandang orang lain terhadap Anda. Kemampuan Anda di mana, itu yang Anda lakukan. Ya, ada lagi misalnya. Apakah kita harus belajar hal lain? Yes. Ahli? Tidak mesti. Tapi cukup Anda belajar dan Anda bisa tahu. Dan ini penting. Nah, inilah salah satu caranya kita growth mindset. Dan kami di TWM Indonesia, kami belajar tentang hal-hal seperti ini yang kita masukkan ke dalam beberapa tema. Pertama adalah tourism evolution. Kami mengkaji tentang pariwisata dan ini kita hadirkan untuk pemerintah dan kita hadirkan sebuah paper, kita berikan kepada pemerintah untuk kita sharing. Kemarin kita bicara smart city, kita akan sharing dengan tentang smart city juga. Kita sharing tentang pola promosi pariwisata, kita sampaikan. Makanya di TWM Indonesia kami punya namanya tourism evolution. Kalau ditulis namanya tourist is me evolution. Artinya tour pariwisata is me, adalah saya. Evolution artinya perubahan. Saya adalah bagian dari perubahan pariwisata, itu maksudnya. Makanya kita buat dengan tourism evolution. Ada lagi kita punya public speaking ya. Public speaking itu salah satu cara untuk mengembangkan kepribadian Anda. Kalau Anda pengen belajar tentang kepribadian, salah satunya adalah belajar tentang public speaking. Karena tidak semua orang bisa belajar public speaking, tidak semua orang bisa mengembangkan kepribadiannya dengan cara belajar public speaking itu sendiri malah. Kenapa? Karena dia harus mengolah kata, dia harus memperbanyak kata, perbendaharaan kata, dan itu semuanya dimulai dengan keinginan untuk berubah. Kalau bicara itu kadang-kadang harus punya referensi ya, ada vocabulary yang harus dipelajari setiap harinya. Makanya tidak bisa satu buku saja, Anda harus bisa menghabiskan banyak buku dalam kehidupan Anda, dan itu mungkin bisa menjadi referensi kata-kata dalam hidup Anda. Makanya buku adalah jendela kehidupan. Jika Anda banyak-banyak baca, maka insya Allah Anda akan terbuka pikiran Anda. Saya lanjutkan yang tadi. Jadi kalau misalnya kita bicara growth mindset adalah pola pikir yang membuat kita mengembangkan diri dan mengembangkan kepribadian kita, keterampilan baru kita, maka saat dikatakan growth mindset adalah sarana untuk memuji, memberikan penghargaan, tentu salah. Jadi growth mindset itu bukan cara kita memuji. Jadi kalau gini maksudnya, kalau orang growth mindset, maka dia sebenarnya bukan buat dipuji. Kalau dia sebenarnya melakukan growth mindset, pengembangan pola pikir dia sebenarnya bukan buat dipuji. Jadi tadi saya bilang dari awal kan, bahwa sebenarnya kita melakukan growth mindset bukan untuk eksistensi. Gitu. Bukan buat eksistensi kita, karena bukan buat terkenal. Kadang-kadang kita salah ya. Termasuk saya juga kadang-kadang seperti itu. Kita tuh kadang-kadang pengen melakukan sesuatu perubahan dalam kehidupan kita karena kita pengen dipuji oleh orang lain. No, ternyata itu tidak benar gitu. Di saat kita bahwa kita pengen dipuji, pengen diberikan penghargaan, yang terjadi adalah kita kadang-kadang kalau tidak sesuai dengan ekspektasi kita baperan. Kalau nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita udah mulai malas. Gitu. Kalau harga atau nilai yang diberikan oleh orang lain sebagai penghargaan yang kita harapkan tidak sesuai, maka yang ada adalah dia tidak full dalam memberikan kontribusi tersebut. Gitu. Padahal sebenarnya contoh ya, gitu. Saya cerita aja.
Saya dosen di beberapa perguruan tinggi. Orang bilang jadi dosen itu enak banget. Ya betul, enak banget. Tapi kalau dilihat dari sisi penghasilan, pendapatan, jujur sebenarnya gaji dosen itu nggak besar-besar amat gitu ya. Tapi kehebatan dosen itu adalah kenapa saya ingin mengajar di kampus. Meskipun saya tidak dibayar, saya siap. Benar ini. Tapi kalau emang ada pembayaran, nah itu berarti rezeki ya. Artinya itu adalah kesempatan kita untuk mendapatkan menjemput rezeki kita dengan apa yang kita mampu. Ternyata seorang dosen itu mampu memberikan sebuah masa depan, ilmu yang bermanfaat, dan itu lebih utama dibanding Anda dibayar di dunia ini. Karena jika memang ilmu yang Anda berikan itu dijalankan, diberikan oleh Anda sebagai seorang pengajar, pendidik, dan ilmu itu dijalani oleh mahasiswa Anda, dan itu diajarkan terus-menerus, maka insya Allah itu akan menjadi manfaat dan bagian dari kehidupan Anda. Bayangin, seberapa besar pahala yang Anda bisa dapatkan. Gede banget gitu. Jadi ini penting buat Anda semua. Penting buat Anda semua. Tidak semua growth mindset itu mesti harus dipuji, tidak mesti harus dihargai dengan uang. Tapi ternyata yang paling penting adalah bagaimana pola pikir Anda itu membuat Anda bisa maju dan berkembang karena memang Anda ingin maju dan berkembang itu sendiri. Beda hal kalau Anda bisnis ya. Kalau Anda bisnis ya beda. Berarti kan Anda ada hitung-hitungan, ada keuntungan, ada nilai yang mungkin yang ingin Anda dapatkan. Tapi kalau Anda ingin berkembang dalam kehidupan Anda sebagai bagian dari growth mindset Anda, pujian dan penghargaan itu bukanlah sesuatu yang utama atau bukan sebagai sarana untuk Anda dipuji dan Anda dihargai. Nah, tetapi jika Anda menganggap diri Anda adalah bagian dari pengembangan diri Anda dan Anda dihargai, nah nanti kita bicara. Insya Allah mungkin tema ke depan saya akan bicara lagi tentang ikigai ya. Bagaimana Anda sebenarnya, apakah Anda hanya sekedar seorang pekerja, apakah Anda seorang relawan, apakah Anda di bagian mana Anda kehidupan Anda ikigai, termasuk juga di saat Anda setiap hari melakukan pekerjaan dan itu tidak membuat Anda capek, itu sebenarnya ikigai. Anda menemukan passion Anda menemukan apa namanya? Alasan deh istilahnya gini. Ikigai itu alasan di mana Anda bangun dan Anda semangat. Itu ikigai. Dan itu membuat Anda umurnya panjang karena Anda senang banget kehidupan Anda di setiap harinya. Nanti kita akan bahas itu. Ini salah satu termasuk bagaimana kita growth mindset. Selanjutnya, karena waktu kita sudah mau pukul 7. Jadi dalam studi yang dilakukan oleh Carroll, growth mindset tidak hanya upaya memberikan penghargaan dan usaha saja, tapi sebenarnya ini adalah proses pembelajaran. Jelas ya? Clear. Yang ketiga, yang terakhir, apakah benar hanya dengan mendukung growth mindset maka semua akan menjadi lebih baik? Saat ini sudah banyak sekali perusahaan yang mendukung karyawannya memiliki growth mindset. Nah ini seru. Nah ini tadi saya sampaikan, yang saya janjikan tadi. Sekarang ini udah banyak perusahaan, udah banyak organisasi lah gitu ya, atau sistem ya, sistem yang mana mereka seakan-akan gitu mendukung yang namanya growth mindset. Oke. Tapi ini ternyata jika hanya mendukung saja tanpa tahu konsekuensinya, maka itu hanya basa-basi. Sebentar, saya bacakan dulu ya, nanti baru kita jelaskan. Perusahaan yang mendukung karyawannya memiliki growth mindset tentunya akan paham dengan risiko kegagalan. Pasalnya dalam proses belajar dan pengembangan diri, kegagalan adalah hal yang pasti terjadi. Jadi misalnya nih perusahaan mengaku mendukung karyawan untuk memiliki growth mindset, tapi melarang mereka berbuat salah dan hanya meminta suksesnya aja, maka itu sebenarnya omong kosong. Jika karyawan memang ingin diberikan kesempatan untuk growth mindset, maka dia tidak boleh dilarang gagal. Nah ini sama. Nah, kalau kita bicara tentang pribadi, sama ya. Jadi sahabat-sahabat pemenang semuanya, Anda jika ingin mengembangkan kepribadian Anda, growth mindset Anda, jangan pernah
Lakukan satu hal ini, yaitu Anda melakukan sebuah punishment ke dalam diri Anda. Contoh misalnya, jika Anda saat ini sering melakukan punishment atau hukuman kepada diri Anda atau karyawan Anda saat ini, atau dalam sebuah organisasi Anda, maka sebenarnya yang Anda lakukan adalah Anda tidak memberikan sebuah kesempatan untuk growth mindset. Kenapa? Karena di dalam dunia growth mindset itu nggak boleh kita larang mereka, kita larang mereka untuk apa? Untuk takut melakukan sesuatu perubahan, tumbuh dan salah. Tuh. Jadi kesimpulannya kalau misalnya Anda ingin growth mindset, Anda boleh salah. Tapi bukan berarti Anda harus salah. Anda boleh salah, tapi tidak mesti jangan sampai Anda selalu salah gitu. Nah, bagaimana caranya agar kita tidak salah? Kata kunci dalam kehidupan kita itu adalah bagaimana kita lakukan yang namanya proses dan kita tahu caranya. Kita kadang-kadang disuruh, tolong lakukan ini, kerjakan ini. Ujung-ujungnya Anda tidak bisa maksimal. Kenapa? Karena Anda nggak tahu caranya. Dan Anda sebagai pemimpin tentunya harus bisa memberikan contoh dan caranya kepada orang lain. Sehingga apa yang Anda lakukan itu bisa menjadi dasar, ya, bisa menjadi dasar seseorang atau bawahan Anda atau orang-orang yang Anda berikan amanah tadi itu untuk bisa melakukannya dengan baik. Contoh. Nah, sekarang ini banyak nih, kenapa kita, misalnya dalam dunia bisnis, kenapa kita banyak banget orang yang nggak ngerti bisnis atau tidak melakukan bisnis ya. Faktornya salah satunya adalah karena dia tidak tahu caranya. Kenapa banyak orang gagal dalam kehidupannya? Karena dia tidak tahu caranya. Makanya jangan malas untuk belajar. Nah, lagi-lagi kan, jadi circle-nya adalah jika kita ingin berkembang, jika kita ingin mengembangkan mindset kita, pola pikir kita, maka belajar itu kata kunci yang paling utama. Oke, kembali ke tadi. Jadi ternyata kalau Anda sekarang adalah seorang pimpinan, Anda seorang kepala rumah tangga, Anda sekarang adalah ketua organisasi, Anda sekarang adalah pemimpin kecil di dalam sebuah komunitas Anda, pastikan Anda melakukan growth mindset di dalam lingkungan Anda tersebut. Caranya adalah jangan takut lakukan kesalahan, jangan punishment diri Anda, dan jangan pernah Anda larang mereka untuk berbuat salah. Kadang-kadang kesalahan itu adalah bagian dari cara kita untuk tahu bahwa kita tuh udah mentok. Kita nih kadang-kadang gitu, udah ketemu dengan dinding, baru kita tahu bahwa itu dinding gitu. Dan itu kita udah tahu, artinya kalau kita nggak ketemu dengan dinding tersebut, maka kita nggak tahu bahwa itulah dinding pembatas kehidupan kita yang kita nggak bisa pentok lagi. Tapi kadang-kadang kita itu kan karena kita nggak tahu di mana dindingnya, kita tuh main lewat-lewat saja, dan kalau kita buat patternnya atau polanya, maka itu akan berantakan. Nah, inilah yang bisa menjadi kesempatan kita. Oke? Nah, sebenarnya banyak hal-hal yang bisa kita belajar tentang growth mindset, termasuk juga tidak ada kata terlambat untuk belajar ya. Kita bisa belajar terus tidak apa-apa kita alami kegagalan. Gagal itu oke kok, gagal itu baik kok. Karena dengan gagal itu kita tahu di mana sebenarnya kita bisa belajar lebih cepat. Sahabat pemenang, Anda tahu kalau mau belajar sukses lebih cepat itu adalah belajar sama orang gagal, bukan belajar sama orang sukses bahkan. Why? Kenapa? Karena kalau kita belajar sama orang sukses, yang terjadi adalah kita sebenarnya hanya melihat hasilnya. Padahal sebenarnya yang harus kita pelajari itu prosesnya. Oke? Nah, kalau misalnya kita pengen belajar dengan nyaman, kita belajar dengan enak, kita belajar dengan cepat, maka belajar sama orang gagal. Kegagalan itulah yang membuat kita lebih cepat dan berhasil. Nah, ini banyak banget nih. Ini kalau ngomong masalah proses kegagalan, mungkin kita bisa belajar sama orang-orang yang sudah dulu belajar dan sukses sebelumnya. Ya, nah nanti saya mungkin akan minta sama senior saya, ada Mantum Iwan Gunawan, ada Kak Iwan Gunawan yang akan nanti berbagi ke depan, insya Allah ya, gitu. Yang sedang berolahraga sekarang luar biasa ya. Saya akan minta mungkin nanti hari Senin dan Jumat pilih tanggal, nah berbagi, cari ilmunya yang keren. Sebelumnya kita ngaji dulu tapi nanti insya Allah ya. Nah ini kalau yang sedang menyaksikan di Facebook tidak bisa menyaksikan ya. Yang di Facebook tidak bisa menyaksikan ada yang lagi olahraga di sana di Zoom. Terus yang terakhir adalah katakan bahwa diri Anda siap menghadapi kritik.
Jadi jangan pernah takut dengan kritikan. Pastikan kritikan itu menjadi bagian dari diri Anda, bagian dari cara berpikir Anda. Karena dengan dikritik, maka Anda akan lebih bisa banyak mendapatkan referensi dalam kehidupan Anda. Kalau itu benar, kritikan itu benar, maka rubahlah. Maka jika itu salah, istiqomahlah. Ini yang paling penting buat Anda dalam hal kritikan. Baik, terima kasih mungkin karena waktu kita sudah di ujung acara. Saya berharap apa yang bisa kita lakukan pada hari ini bisa bermanfaat. Terima kasih yang sudah menyimak di live Facebook saya. Mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah juga bisa memberikan gambaran kegiatan kita pada hari ini, yaitu Assalamualaikum Pemenang, program yang kita lakukan setiap pagi Senin dan Jumat, ya pukul 6 sampai pukul 7. Buat teman-teman yang mau berbagi ilmu, apa aja silahkan, yang positif tentunya ya. Ilmu-ilmu yang bermanfaat buat orang lain silahkan, enggak apa-apa. Sharing kehidupan Anda boleh, asal jangan curhat tentang kehidupan Anda. Nanti jadi curhat pula gitu kan, jadi curhat Bang gitu ya, curhat Mama Dedeh gitu. Atau misalnya Anda mau berbagi ilmu tentang profesionalisme Anda, silahkan boleh. Saya buka ruang ini buat kita semua. Jadi silakan juga nanti yang mau sharing di apa namanya, Ngoview boleh hari Rabu ya, hari Rabu sore jam 4 sampai setengah 6. Nah itu kita akan hadirkan yang di Ngoview itu tokoh-tokoh ya, sosok-sosok inspiratif, inspirasi kita bagi, sosok-sosok atau tokoh-tokoh yang mempunyai prestasi dan tentunya tokoh-tokoh yang punya sejarah. Saya lagi ngelobi beberapa tokoh-tokoh, insya Allah nanti akan kita rilis ya. Hari Rabu ini apa? Saksikan saja, pantengin aja di media sosial yang akan saya share setiap hari. Dan mudah-mudahan semuanya bisa bermanfaat dan tentunya juga Anda-Anda yang punya ide, yang punya keinginan untuk kita bahas tentang apa, silahkan. Nanti kita cari ahlinya, kalau emang saya tidak bisa bahasnya, kita cari ahlinya, dan ahli ini insya Allah akan berbagi. Gratis buat Anda. Karena inilah kesempatan kita untuk pagi-pagi ngumpul online. Baik, terima kasih buat semua sahabat pemenang. Sekali lagi, tetap jaga kesehatan dan mudah-mudahan kita segera ya bisa melewati COVID-19 ini dengan baik dan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan tentunya untuk menjalani kehidupan kita dengan baik. Mumpung diberi kesempatan hidup, maka jalani hidup kita dengan baik. Jaga diri kita, jaga kesehatan kita, jaga keluarga kita. Dan kita berdoa mudah-mudahan ya Allah, Engkau sembuhkan sahabat-sahabat kami, keluarga-keluarga kami, orang tua kami, dan mereka-mereka yang saat ini sedang terbaring sakit, baik itu karena COVID-19 ataupun karena sakit yang Kau berikan sebagai ujian dan sebagai bagian dari rahmat-Mu. Mudah-mudahan diberikan kekuatan dan kesembuhan insya Allah. Dan kita-kita yang sedang menjalani kehidupan ini, mudah-mudahan Allah berikan pundak yang kuat. Pundak yang kuat sebagai bagian dari cara kita menjalani kehidupan kita. Jangan pernah minta Allah ringankan beban dan kehidupan kita, tapi mintalah kekuatan di pundak kita, sehingga semakin pundak kita kuat, maka semakin besar juga pembelajaran dalam kehidupan kita yang membuat kita lebih luar biasa dalam kehidupan. Terima kasih sekali lagi. Sampai bertemu di hari Jumat pagi pukul 6 sampai pukul 7 di dalam program Assalamualaikum Pemenang. Saya Muhammad Rizal Edwin. Sampai bertemu. Kita ternyata keren banget nih. Ya, yang sudah hadir di Facebook luar biasa. Terima kasih yang baru hadir juga. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dan saya akan sharing ini di channel YouTube saya. Kita akhiri bersama-sama dengan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Muhammad Rizal Edwin. Assalamualaikum pemenang. Sudah selesai kah?